Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana dengan NIM 230105083 kelas 4D. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS Ekonomi. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Media Pembelajaran IPS. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas hasil PPT saya yang berjudul Potensi Ekonomi dan Lingkungan, yang ditunjukkan kepada kelas 7 SMP. Nah, di mana di sini materi yang akan dibahas yang pertama itu tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, yang kedua itu jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia, yang ketiga penyebab perubahan potensi sumber daya alam, yang keempat pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk, dan yang terakhir perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Nah, di mana di sini yang pertama itu adalah perubahan potensi sumber daya alam. Nah, yang pertama itu potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan telah memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, terus yang kedua itu sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah permukaan air. Nah, yang ketiga itu sumber daya alam kemaritiman. Lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya, di mana sudah terdapat di sini ada gambar-gambarnya, bisa dilihat. Nah, terus penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam ini, pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Seiring dengan berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti populasi manusia, sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Nah, terus pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk, di mana sumber daya alam berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan penduduk suatu wilayah, karena menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Manusia banyak melakukan kegiatan yang bergantung pada sumber daya alam, seperti untuk makan, minum, tempat tinggal, sumber energi, dan pembangkit listrik. Sumber daya alam yang dilestarikan dengan baik akan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Sebaliknya, sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan kerugian bagi manusia. Nah, yang terakhir itu perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Manusia sebagai individu tentu tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Begitu pula dengan sebuah negara. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda akibat perbedaan letak geografisnya. Kegiatan perdagangan internasional ini dapat dilakukan antar individu atau perorangan. Nah, antar individu itu dan pemerintah di suatu negara atau antar pemerintah dari setiap negara. Nah, seperti itu perdagangan antar individu berupa jual beli antar individu. Misalnya, seseorang yang membeli barang melalui e-commerce di luar negeri, contohnya e-commerce-nya itu adalah seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, yang kedua itu perdagangan antar individu dengan pemerintah, berupa perdagangan dalam bentuk barang atau jasa. Misalnya, investor dari negara lain yang akan menginvestasikan uangnya ke proyek infrastruktur Indonesia. Yang ketiga itu perdagangan antar pemerintah. Bentuk perdagangan ini melibatkan minimal dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk tujuan ekonomi tertentu. Nah, baiklah kesimpulan dari seluruh materi tadi. Jadi, potensi ekonomi dan lingkungan itu saling terkait erat dan saling mendukung jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, dari sisi ekonominya itu, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan pariwisata alam. Sementara itu, dari sisi lingkungannya itu, potensi berupa keanekaragaman hayati, hutan, air bersih, dan udara segar merupakan aset penting yang harus dijaga untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.